Sejarah ilmu sihir dari zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang, hukum dan doa penangkalnya. Sejarah ilmu sihir sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman dan masih berkembang sampai sekarang. Sihir adalah perbuatan tercela yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan supranatural melalui guna-guna, mantra atau jampi untuk tujuan tertentu. Mengutip jurnal Usuluddin Uin Sultan Syarif Qasim bertitel, Sihir dalam Pandangan Al-Quran, disebutkan bahwa ada sekitar 30 ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai sihir. Antara lain surat Al-Baqarah ayat 102 yang menjadi fokus telaah ini. Asbabun nuzul ayat ini, dilatar belakangi tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahwa ajaran yang dikembangkan Rasulullah SAW itu adalah sihir, lalu turun ayat 102 Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh saitan-saitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya saitan-saitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Al-Baqarah 102. Dalam ayat ini Allah menceritakan perbuatan sihir orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman. Tujuan mereka memutarbalikkan fakta dan pembangkangan terhadap kitab Taurat yang benar. Ilmu sihir yang mereka kembangkan, tidak ada relevansinya dengan ajaran Nabi Sulaiman. Dalam ayat di atas, sihir pertama kali diajarkan kedua malaikat yakni, Harut dan Marut. Keduanya mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir dan cara melawan ilmu sihir saitan, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Al-Jami' li Ahkamil Quran, Juz 2, Hal 472. Metode inilah yang dipakai kedua malaikat tersebut dalam mengajarkan sihir. Berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 102, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan, ketika kerajaan Nabi Sulaiman terlepas dari tangannya, maka murtadlah segolongan jin dan manusia, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah mengembalikan kerajaan kepada Sulaiman, maka orang-orang pun berjalan sesuai dengan hukum agama seperti semula. Sesungguhnya Sulaiman dapat menemukan kitab-kitab mereka, lalu menguburnya di bawah singgasananya. Tidak lama kemudian Nabi Sulaiman wafat. Akan tetapi, manusia dan jin dapat menemukan kitab-kitab tersebut setelah Nabi Sulaiman wafat. Lalu mereka berkata, kitab inilah yang diturunkan oleh Allah kepada Sulaiman, tetapi Sulaiman menyembunyikannya. Maka mereka mengambil kitab tersebut dan menjadikannya sebagai agama. Lalu turunlah firman Allah. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Al-Baqarah 101 hingga akhir ayat. Maka mereka mengikuti kemauan hawa nafsu mereka yang dibacakan oleh setan-setan, yaitu alat-alat musik dan permainan serta segala sesuatu yang melalaikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia adalah orang yang mengetahui Ismul Azam, dan mencatat segala sesuatu atas izin Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman mengubur catatan tersebut di bawah singgasananya. Ketika Nabi Sulaiman wafat, catatan tersebut dikeluarkan oleh setan-setan,
lalu mereka menyisipkan catatan mengenai sihir dan kekufuran di antara tiap dua barisnya. Mereka mengatakan, inilah yang dahulu diamalkan oleh Sulaiman. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah ada keterangan dari setan, maka orang-orang yang tidak mengerti mengkafirkan Sulaiman dan mencaci makinya, tetapi para ulama dari kalangan mereka hanya diam. Orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka terus-menerus mencaci maki Nabi Sulaiman, hingga Allah menurunkan ayat berikut kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas diterangkan bahwa Nabi Sulaiman apabila hendak memasuki kamar mandi atau menggauli salah seorang istrinya, terlebih dahulu ia menyerahkan cincinnya kepada pembantu pribadinya, yaitu seorang wanita. Ketika Allah hendak menguji Nabi Sulaiman dengan ujian yang dikehendakinya, maka di suatu hari Sulaiman menyerahkan cincinnya kepada pembantunya. Lalu datanglah setan dalam wujud Sulaiman dan berkata kepada pembantu Sulaiman, "Serahkanlah cincinku." Si pembantu menyerahkan cincin itu kepadanya, dan ia segera memakainya. Ketika setan memakainya, maka tunduklah semua setan, jin, dan manusia kepadanya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Nabi Sulaiman datang kepada pembantunya itu dan berkata kepadanya, "Berikanlah cincinku kepadaku." Si pembantu berkata, "Engkau dusta, engkau bukan Sulaiman." Maka sejak saat itu Nabi Sulaiman mengetahui bahwa hal ini merupakan cobaan yang ditimpakan kepada dirinya. Ibnu Abbas berkata bahwa di hari-hari kekuasaannya itu, setan-setan menulis berbagai macam kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran, lalu mereka menguburnya di bawah singgasana Raja Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka mengeluarkan kitab-kitab itu dan membacakannya di hadapan semua orang, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya dahulu Sulaiman dapat berkuasa atas manusia melalui kitab-kitab ini." Nabi Muhammad SAW kena sihir. Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir dari orang Yahudi. Kemudian, Allah menurunkan surat Al-Falaq dan menyuruh Nabi Muhammad membacanya hingga terlepas semua sihir yang dialaminya. Surat Al-Falaq yang merupakan surat ke-113 dari 114 surat dalam Al-Quran juga dinamai Nabi SAW dengan nama surah Qul A'udzu Birab Al-Falaq. Berikut surat Al-Falaq ayat 1-5 artinya, "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki." Sebab turunnya surat Al-Falaq. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kisah dan sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul surat Al-Falaq. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah dari Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya suatu ketika, Rasulullah menderita sakit parah karena sihir. Dua malaikat lantas turun mendatangi Nabi SAW. Yang satu duduk di arah kepala sementara yang satu lagi di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang di sebelah kepala, apa yang terjadi kepadanya. Malaikat yang di sebelah kepala menjawab, disihir orang. Malaikat yang di sebelah kaki bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Dijawab, Labid Ibnul Asyam, seorang Yahudi. Malaikat itu bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya itu? Dijawab, di sumur milik si Fulan, di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu kemudian keringkan airnya lalu angkat batunya. Setelah itu ambillah kotak yang ada di bawahnya dan bakarlah. Pada pagi harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berwarna merah kecoklatan seperti air pacar inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya lalu membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya, Allah menurunkan kedua surah ini. Akan tetapi,
Juga terdapat riwayat serupa yang disertai penyebutan turunnya kedua surah. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi bin Anas, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwasanya seorang lelaki Yahudi membuatkan sesuatu terhadap Rasulullah sehingga beliau menderita sakit parah. Tatkala para sahabat menjenguk, mereka meyakini bahwa Rasulullah telah terkena sihir. Malaikat Jibril kemudian turun membawa Al-Muawizatain, surah Al-Falaq dan Anas untuk mengobatinya. Akhirnya, Rasulullah pun kembali sehat. Hukum mempelajari ilmu sihir. Mengenai hukum mempelajari sihir sebagaimana dikutip dari muhammadiyah.or.id, mayoritas ulama berpendapat bahwa belajar atau mengajarkan sihir hukumnya haram. Alasannya karena Al-Quran telah mengecamnya dan menjelaskan bahwa sihir adalah kafir. Seandainya saja mempelajari dan menggunakan sihir bukan perbuatan kafir, tentulah peringatan dalam ayat di atas dengan ungkapan fitnah tidak akan disebut. Lalu bagaimana bisa ada sihir yang dikatakan boleh? Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa sihir termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji. Jauhilah 7 perkara yang merusak dosa besar. Para sahabat bertanya, apa saja ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin. HR Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah memperingatkan dengan keras tentang dosa syirik sebagai dosa yang tidak terampuni. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa saja yang ia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik maka ia telah berbuat dosa besar. Qs An-Nisa 48. Doa penangkal sihir. Orang yang terkena sihir atau guna-guna harus disembuhkan dengan metode ruqyah, yakni membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat budak wanita di rumahnya. Ketika beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu, beliau bersabda, ruqyahlah dia, karena padanya terdapat natlerah, sisa sakit yang disebabkan karena sorotan mata jahat. HR Bukhari 5739. Fathul Bari Sahih. Sejarah ilmu sihir sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman dan terus berkembang hingga sekarang. Berikut tata cara ruqyah lengkap dengan doa penangkal sihir setan. 1. Berwudu. Sebelum melakukan ruqyah diutamakan untuk berwudu terlebih dahulu agar suci dari hadas, supaya sah ketika membaca kalimat thayyibah. 2. Membacakan ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah disertai niatnya. Beberapa surat yang harus dibaca yakni ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, dan lain sebagainya. 3. Membacakan doa yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selanjutnya mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang sedang sakit. 5. Membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut, lalu selepas membaca doa, air tersebut bisa diminumkan. 6. Tawakal kepada Allah, dengan harapan segala penyakitnya lekas disembuhkan, dan sihir-sihir yang ada di dalam tubuh lekas hilang. Demikian sejarah ilmu sihir dari zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang beserta doa penangkal sihir yang mudah untuk dicoba dan digunakan dalam melaksanakan ruqyah mandiri maupun untuk menyembuhkan orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Demikian Alkisah ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.